Ya, puasa-puasa gini banyak yang galau. Termasuk ada di sebelah saya curhat. Saya galaunya biasanya cuma menentukan ini menu buka puasanya apa ya. Kalau dulu apa es dulu. Saya bisa jawab. Nggak penting itu galaunya. Tapi mungkin juga pemirsa di rumah banyak yang memaknai ibadah Ramadan kali ini dengan harus memiliki ekstra kesabaran ya. Ekstra kesabaran, sabar mana dulu ya yang harus kita dahulukan. Nah, galau-galau seperti itu mungkin bisa dijawab langsung. Iya, apalagi galau bagi yang di ghosting, di-read tapi nggak dibalas. Enggak. Ini macam-macam galaunya ya kan. Ada yang galau nggak bisa mudik, pengen mudik dan lain-lain. Apalagi menahan hawa nafsu, emosi itu yang emosi-emosi yang memang sering bergejolak ketika Ramadan tiba. Ya, belum lagi misalnya dalam kondisi pandemi, kondisi ekonomi yang sulit ini, kita juga kan dituntut untuk tetap berbagi, untuk bersedekah. Gimana ya? Prioritasnya yang mana dulu ya Oke, kira-kira? kita coba deh minta resep anti galau sama Ustadz yang satu ini. Sudah ada bergabung bersama kami, ada Ustadz Hilmi Firdausi. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Tat? Sehat, Mas Bayu, Mbak Vita. Alhamdulillah. Lancar puasanya ya? Alhamdulillah. Pada galau nggak nih? Pada galau nggak? Wah, kalau dibilang galau ya, banyak galaunya nih Ustadz. Soalnya ini kan sebetulnya pengen mudik kan, apalagi udah 2 tahun nggak mudik, tapi ya nggak apa-apa, ditahan demi kebaikan bersama, ya kan? Tapi banyak nih Ustadz. Katanya kalau pulang kampung boleh, Mbak. Nggak, tapi banyak juga Ustadz galau-galau yang lainnya, terutama untuk tadi saya sempat ngobrol-ngobrol sama beberapa orang lah ya. Galaunya itu menahan emosi, menahan hawa nafsu, lapar dan lain-lain ketika Ramadan. Apalagi di tengah pandemi, cuaca juga sekarang lagi nggak menentu, lagi panas. Nah ini gimana Ustadz? Baik, ya kita mulai saja ya, Mbak Vita, Mas Bayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Mas Bayu, Mbak Vita yang saya hormati, pemirsa TV One yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini sudah hari kedua kita masuk ke bulan Ramadan ya, dengan tema kita pagi hari ini Ramadan bulan anti galau. Kenapa sih saya mengangkat tema ini? Karena ternyata dari redaksi doa yang disunahkan Rasulullah ketika awal memasuki Ramadan itu ada bahasa-bahasa yang kayak begitu. Ya, kata Rasulullah dalam doa sunnahnya ketika menjelang bulan puasa, memasuki bulan puasa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Ya Allah, hadirkan dia Ramadan kepada kami bil yumni wal iman, dengan ketenangan dan keimanan. Wassalamati wal Islam, dengan keselamatan dan dalam keadaan berislam. Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ahillahu alaina bil yumni. Ya Allah, hadirkan dia Ramadan kepada kami dengan tenang. Apa artinya? Bahwa ada yang galau masuk ke Ramadan, ya. Ternyata ada yang nggak happy masuk Ramadan. Ada yang was-was deg-degan masuk Ramadan. Ya. Dan kebanyakan permasalahan kegalauan itu bukan tentang ibadah, tapi tentang masalah dunia. Misalkan tadi Mbak Vita sebutkan tentang mudik. Ya, tahun ini nggak bisa lagi mudik, sudah 2 tahun gitu ya. Atau misalkan ibu-ibu masuk ke Ramadan ini galau. Kenapa? Karena biasanya masuk Ramadan harga-harga kebutuhan pokok itu melonjak gitu ya. Lalu misalkan juga para pengusaha juga galau. Apakah tahun ini bisa memberikan THR? Karyawan pun demikian galau ya. Apakah tahun ini nerima THR atau tidak ya? Banyak kegalauan yang seperti itu. Apalagi sekarang masa pandemi ya. Kita belum selesai pandemi. COVID masih di mana-mana sehingga ibadah kita pun agak terhambat tahun ini ya. Tidak bisa full taraweh seperti tahun-tahun sebelumnya, tidak bisa kita mengadakan buka puasa bersama, bahkan dilarangnya buka puasa bersama, dan sebagainya membuat kita terasa ini Ramadan yang agak berbeda lah ya, walaupun sudah 2 tahun kita mengalaminya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita beberapa tips nih, supaya kita nggak galau ya, supaya kita nggak terlalu berlebihan, lebay gitu ya, kalau bahasa zaman sekarang ya, lebay dalam menyikapi suasana yang seperti ini ya. Yang pertama teman-teman semua adalah takwa. Ini kunci dari segala macam permasalahan kehidupan kita, termasuk kegalauan, kerisauan, bete dan sebagainya. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah At-Talaq itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan solusi dari segala macam permasalahannya, dari segala macam kegalauannya, kegelisahannya. Ya, jadi yang pertama harus dilakukan oleh pemirsa adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan puasa ini, bulan Ramadan ini adalah bulan untuk pelatihan ketakwaan.
Ya. Karena nanti ujung dari puasa itu diharapkan kita semua la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Sehingga bulan puasa ini harus kita jadikan sebagai training 1 bulan ya untuk bertakwa dengan cara apa? Memperbanyak ibadah kita. Kenapa harus diperbanyak? Karena seluruh ibadah kita di bulan puasa ini dilipat gandakan. Salat kita, tilawatil Quran kita, sedekah kita, amal soleh kita semua dilipat gandakan kebaikannya. Jadi inilah waktu yang paling tepat untuk kita mengumpulkan sebanyak mungkin pahala, ya, untuk melatih ketakwaan kita. Yang kedua juga melatih kesabaran kita, mengontrol emosi kita, mengontrol hawa nafsu kita. Tidak hanya sekedar hawa nafsu makan, minum, syahwat dan sebagainya, tapi juga perkataan yang tidak baik, ya, perbuatan yang tidak baik, termasuk diantaranya mohon maaf menggosip, menggibah, ya, berdusta dan sebagainya. Ini semua dilatih selama bulan Ramadan dengan tujuan nanti ba'da Ramadan kita menjadi orang-orang yang lebih baik, ya, menjadi orang-orang yang takwa, la'allakum tattaqun. Nah, kalau sudah takwa biasanya bebas galau teman-teman semua. Yang pemirsa di rumah, kalau antum mau menjadi orang yang bebas galau, maka tingkatkan ketakwaan. Yang kedua, ya, naikkan level sabar. Nah, ini penting sekali ya. Karena dalam menghadapi kegalauan kita membutuhkan kesabaran yang ekstra. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah," dan minta tolonglah terhadap apapun permasalahanmu itu dengan sabar dan salat. Ya, sabar. Sabar itu ada 3 macam dan 3 level pahalanya kata Ibnu Abbas ya. Yang pertama sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Ya, sabar dalam salat, sabar dalam puasa. Ternyata puasa pun kita harus banyak-banyak sabar karena godaannya luar biasa. Tidak hanya godaan lapar dan haus, tapi juga godaan, mohon maaf ya, godaan mata, godaan telinga, godaan lisan kita. Ya, ini benar-benar kita membutuhkan kesabaran. Itu pahalanya 300, ya, 300 derajat. Yang kedua, sabar dalam menolak maksiat. Nah, ini luar biasa. Lebih besar pahalanya 600 derajat. Ya, 600 derajat artinya apa? Bahwa menolak maksiat itu lebih besar pahalanya dibanding melaksanakan perintah. Menolak melihat sesuatu yang kurang baik, membicarakan sesuatu yang kurang baik, ya, segala macam aktivitas yang kira-kira akan membatalkan pahala puasa kita, ternyata nilainya lebih tinggi. Yang ketiga, sabar yang paling tinggi pahalanya apa? Sabar ketika menerima musibah. Hari ini kita masih mengalami pandemi, mungkin ada di antara teman-teman semua yang kehilangan orang-orang yang dicintai, ya, kehilangan pekerjaannya, ya, omset bisnisnya pun menurun drastis, segala macam musibah yang kita alami, teman-teman kita di NTT, di NTB, di Jawa Timur kemarin ada gempa dan sebagainya, itu musibah. Kalau antum semua sabar ketika menghadapi musibah, maka pahalanya 900 derajat. Itulah level sabar. Ya. Yang ketiga, perbaiki kualitas sholat kita. Karena kalau kita bagus sholatnya, kita nggak akan galau, nggak akan suka mengeluh. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal insana khuliqa halu'a." Manusia itu memang sungguh diciptakan suka berkeluh kesah. Ya, suka ngeluh, suka komplain, suka galau ya. Idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Kalau dapat suatu kesulitan dia mengeluh. Kalau dapat suatu yang baik dia pelit. Illal musallin, kecuali orang-orang yang benar salatnya. Jadi kalau antum semua mau bebas galau, bebas komplain ya, nggak suka berkeluh kesah, maka perbaiki kualitas salatnya. Kalau ada orang yang masih galau, itu berarti salatnya ada yang salah. Belum sempurna salatnya. Yang keempat, perbanyak zikrullah, pemirsa sekalian. Perbanyak ingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika lisan ini penuh dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan sempat berpikir yang macam-macam. Ya, tidak akan sempat berpikir apalagi berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati dengan masalah buruk sangka ini. Ya, kadang-kadang banyak di antara kita yang merasa, ya Allah, kenapa Engkau menguji aku seberat ini ya Allah? Apakah engkau tidak sayang lagi kepadaku ya Allah? Nah, ada prasangka-prasangka yang kayak begitu ketika kita mendapati musibah. Padahal ana inda dzoni abdi, kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya aku ini tergantung prasangka hambaku. Jadi teman-teman semua, pemirsa sekalian, jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tergantung prasangka hambanya, ya. Lalu yang kelima, jauhi perbuatan maksiat. Karena perbuatan maksiat ini sumber kegalauan. Kata Rasulullah, "Fa innal khairatu ma'ninah wa inna syarra ribah." Ya, kebaikan itu menenangkan, sedangkan keburukan maksiat itu membuat hati kita galau. Ya, teman-teman semua, jauhi maksiat karena perbuatan maksiat membuat kita galau, resah ya, membuat kita takut. Ya. Kan kata Rasulullah SAW, apa itu dosa? Apa itu kebaikan? Kebaikan itu akhlak yang baik. Dan apa itu dosa? Dosa itu ketika kita melakukannya,
hati kita nggak tenang dan kita nggak pengen dosa kita, kemaksiatan kita itu diketahui orang lain. Jadi orang-orang yang bermaksiat itu bawaannya nggak tenang, ya, galau, ya. Orang-orang, mohon maaf ya, yang ketahuan korupsi, yang ketahuan mencuri itu takut dia diketahui orang lain. Ya. Tiap hari dia galau, ada perasaan was-was dan sebagainya. Sedangkan orang yang berbuat baik itu nggak pernah galau, nggak pernah was-was, ya. Karena kebaikan disukai semua orang. Ya, sedangkan kemaksiatan itu dibenci oleh orang banyak. Yang terakhir teman-teman semua, pemirsa sekalian, adalah perbanyak doa. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menenangkan kita. Ada sebuah doa yang diajarkan Rasulullah SAW ketika kita mengalami kegalauan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perasaan galau dan rasa sesak di dada. Resah gitu ya. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku juga berlindung dari perasaan, dari sifat-sifat lemah dan pengecut. Ya, lemah dan malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Aku berlindung juga dari perasaan pengecut dan kikir. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Dan aku berlindung dari tekanan manusia yang suka menagih hutang. Gitu ya. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan untuk menghindari kegalauan, untuk menghindari rasa sesak di dada, rasa malas, rasa pengecut dan sebagainya. Karena sedemikian pemirsa sekalian, itulah beberapa tips anti galau yang Allah dan Rasulnya sampaikan kepada kita. Itu Mbak Vita, Mas Bayu kira-kira. Baik. Tadi sudah ada tips tadi dari Ustadz Hilmi Firdausi. Nanti mungkin juga pemirsa ingin bertanya lebih detail ya pada Ustadz. Kami cantumkan nomor teleponnya. Silahkan telepon berinteraksi lagi dengan kami di nomor telepon 0214610324. Tapi sebelum itu kami harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi.